Selamat pagi, saya Iin Mutmainah, dokter yang bertugas pada saat ini. Dan saat ini saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan panggul atau prosedur pemeriksaan ginekologi. Jadi yang pertama kali yang harus kita lakukan yaitu menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri dan menanyakan tujuan kedatangan dari pasien. Setelah kita menyapa pasien dan mengetahui maksud dari pasien, kita akan masuk pada anamnesis yang perlu ditanyakan dalam anamnesis yaitu riwayat kesehatan reproduksi. Kita tanyakan kapan tanggal hari pertama haid terakhir, kemudian lama haid dan pola pendarahannya bagaimana, kemudian mengenai persalinan yang terakhir apakah ada kesulitan atau tidak. Kemudian kita tanyakan apakah ada nyeri yang hebat setiap haid, apakah ada riwayat anemia yang berat atau tidak, ada riwayat infeksi genitalia dan apakah ada penyakit menular seksual. Kita tanyakan juga apakah ada riwayat menderita infeksi panggul atau ada tidaknya faktor risiko menderita kanker serviks. Dan kita tanyakan juga apakah ada riwayat berganti-ganti pasangan seksual. Sebelum kita melakukan pemeriksaan, pastikan ibu telah mengosongkan kandung kemihnya dan sudah mencuci area genitalia dengan menggunakan sabun dan air bersih. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita akan lakukan langkah proteksi diri dengan mencuci tangan dengan 6 langkah menurut WHO. Jangan lupa kita memakai alat pelindung diri. Kemudian kita membantu pasien untuk naik ke meja pemeriksaan. Kemudian kita palpasi daerah perut dan periksa apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Setelah itu, kenakan kain penutup pada pasien untuk dilakukannya pemeriksaan panggul atau ginekologi. Setelah itu, atur arah sumber cahaya untuk dapat melihat serviks. Kemudian menggunakan handscoon steril pada kedua tangan kiri dan kanan. Selanjutnya, lakukan inspeksi genitalia eksterna dan perineum secara seksama, kemudian palpasi kelenjar Sin dan Bartholin dengan meraba dan melusuri labia mayor kiri dan kanan dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. Kemudian amati apa ada nyeri dan duh pada vagina. Sebelum memasukkan spekulum, olesi spekulum terlebih dahulu dengan menggunakan gel. Kemudian, masukkan spekulum dalam keadaan tertutup dan miring sejajar dengan introitus vagina. Masukkan ke dalam vagina dengan menghindari meatus uretra. Setelah setengah vagina, putar spekulum 90 derajat sehingga tangkai spekulum mengarah tegak lurus ke bawah. Masukkan spekulum lebih jauh sehingga mencapai fornix posterior. Buka spekulum dengan menekan tuas dan atur kedudukan spekulum hingga masing-masing menyentuh dinding depan dan belakang vagina. Kemudian, perhatikan bentuk, ukuran, dan warna porsio. Perhatikan jika ada sekret vagina, keluarkan spekulum secara hati-hati dengan kedua bilah dalam keadaan tertutup. Kemudian, letakkan spekulum di tempat yang sudah disediakan. Melakukan pemeriksaan bimanual, pisahkan kedua labia mayor dengan ibu jari dan jari telunjuk. Tangan kiri dari sisi atas, masukkan jari telunjuk dan jari tengah kanan dalam keadaan lurus dan rapat untuk melakukan pemeriksaan vaginal touch. Letakkan ujung-ujung jari tangan kiri pada suprafimfisis. Kemudian tentukan besar dan posisi uterus. Pastikan tidak ada infeksi atau tumor pada adnexa. Kemudian, melakukan pemeriksaan rektovaginal bila terdapat indikasi. Setelah melakukan pemeriksaan, lepaskan handscoon steril bekas pakai ke dalam tempat yang telah disediakan. Setelah itu, kita akan mencuci tangan dengan 6 langkah menurut WHO. Setelah itu, kita jelaskan kepada pasien mengenai temuan dalam pemeriksaan dan penanganan selanjutnya yang akan dilakukan. Kemudian, mengucapkan terima kasih kepada pasien.